Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa 17 Agustus 2021, Hari Raya Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, di hari raya ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76, saya ajak Anda merenungkan hidup merdeka adalah hidup bertanggung jawab. Saudara dan saudariku, apa yang membuat kita bisa merasakan kebebasan dalam hidup? Apa yang bisa kita nikmati dalam kemerdekaan kita? Untuk saya, supaya kita bisa merasakan kebebasan hidup atau menikmati kemerdekaan, maka kehidupan itu harus dijalani dengan bertanggung jawab. Menjalani hidup yang bertanggung jawab sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, dan menjalani hidup yang bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dari satu negara, dalam satu bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, kemudian kita bisa bertanya lanjut, bagaimana hidup yang bertanggung jawab sebagai orang beriman kepada Tuhan? Dalam Injil, Yesus katakan, "Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Itu berarti kita sebagai orang beriman pertama-tama harus sungguh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kita
sehingga kita bisa bertindak hidup sesuai kehendaknya. Bagaimana supaya kita mengerti dan memahami? Carilah kehendak Dia lewat mendengarkan sabdanya, lewat turut terlibat aktif dalam segala kegiatan di paroki misalnya, lewat mempelajari sabdanya secara mendalam. Dengan itu kita bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah kita. Membuka diri kita untuk itu. Bertindak sesuai kehendak Allah, itulah tanggung jawab kita kepadanya. 1 Petrus dalam bacaan kedua katakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang bodoh. Ya, kehendak Allah itu adalah supaya kita yang percaya padanya ini kita berbuat baik. Semua yang percaya pada Tuhan harus hidup dalam damai, harus hidup dalam kasih. Hidup dalam damai adalah hidup yang bisa mengampuni dan memaafkan. Hidup dalam kasih adalah hidup menolong dan membantu mereka yang berkebutuhan. Hidup berbagi dengan sesama. Hidup dalam kasih itu juga berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan menggereja sebagai anggota tubuh dari satu persekutuan tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Semua ini kalau terjadi dalam hidup kita, maka itu adalah bukti konkret hidup merdeka dan bertanggung jawab sebagai orang beriman. Kita berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, terus bagaimana hidup merdeka dan bertanggung jawab sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia? Seluruh kita, baik yang duduk di pemerintahan atau di mana saja kita melayani dan berkarya, kita harus ingat kita adalah satu bangsa dan budaya. Kita punya budaya Indonesia yang beragam ini. Itu berarti kita harus saling mendukung. Kita hanya berpikir untuk kesejahteraan bersama. Dan untuk itu kita harus bertindak secara adil. Harus mengutamakan kedamaian bersama di atas kepentingan diri. Setiap kita harus berkontribusi untuk bangsa dan negara. Apapun itu karya dan pelayanan kita masing-masing. Karya dan pelayanan haruslah dengan cinta. Karya dan pelayanan harus didasari semangat toleransi, baik dalam hidup beragama dan berbudaya. Kita hidup dalam keberagaman agama dan budaya. Hidup merdeka dan bertanggung jawab adalah hidup damai antara kita, saling menolong, mentaati apa yang menjadi kewajiban kita, dan berkontribusi penuh. Secara khusus dalam masa pandemi ini, kita bergandengan tangan agar pandemi, agar wabah virus COVID-19 segera berakhir. Dan bukannya tidak taat dan tidak melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan. Dengan semua itu, kita memenuhi kehendak Tuhan. Yesus katakan dalam Injil, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, dengan iman pada Tuhan yang teguh, dengan ketaatan dan kasih pada Tuhan, setiap kita wajib untuk berbakti pada bangsa dan negara tercinta ini. 76 tahun sudah kita merdeka. Mari kita masing-masing bertanya,
Apakah kita masing-masing sudah hidup merdeka dan bertanggung jawab? Ataukah hanya lebih banyak tunjukkan keegoisan kita dan hidup tanpa berkontribusi? Mari kita bangkit dan hidup merdeka serta bertanggung jawab. Hiduplah dalam cinta dan kasih antara kita. Isilah kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang membangun bangsa dan negara ini. Tidak pernah ada kata terlambat memulai sesuatu yang baru. Tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup merdeka dan bertanggung jawab. Tuhan merestui niat baik kita masing-masing dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya. Mari kita berjuang. Itulah peperangan perjuangan kita saat ini. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati dan lindungilah bangsa kami Indonesia dari segala mara bahaya dan keterpurukan akibat egoisme yang berlebihan. Bantulah kami rakyatnya, kami khususnya yang beriman padamu, untuk hidup penuh tanggung jawab dengan melaksanakan segala kehendak-Mu demi kehidupan damai dan kerukunan kami bangsa ini. Bantulah dan tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, usaha dan kerja kita, kemerdekaan kita ini dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.